kita lanjutkan pelajaran kita tentang isu teologi kovenan. Teologi kovenan bukanlah teologi dalam arti seperangkat doktrin yang sistematis, melainkan kerangka kerja untuk menafsirkan kitab suci. Ini biasanya dikontraskan dengan kerangka penafsiran lain untuk kitab suci yang disebut teologi dispensasional atau dispensasionalisme. Dispensasionalisme saat ini merupakan metode penafsiran kitab suci yang paling populer dalam evangelikalisme Amerika dan telah demikian sejak paruh kedua abad ke-19. Teologi kovenan bagaimanapun tetap menjadi laporan mayoritas untuk Protestantisme sejak masa reformasi, dan itu adalah sistem yang disukai oleh orang-orang dari persuasi yang lebih reformat atau Calvinistik. Di mana dispensasionalisme melihat kitab suci terungkap dalam serangkaian biasanya 7 dispensasi. Suatu dispensasi dapat didefinisikan sebagai cara untuk yang digunakan Allah untuk berurusan dengan manusia dan ciptaan selama periode tertentu dalam sejarah penebusan. Teologi kovenan melihat kitab suci melalui jaringan perjanjian. Teologi kovenan mendefinisikan 2 perjanjian utama: perjanjian perbuatan, covenant of work, dan perjanjian anugerah, covenant of grace. Perjanjian ketiga terkadang disebutkan, yaitu perjanjian penebusan, covenant of redemption. Kita akan membahas perjanjian-perjanjian ini pada gilirannya. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa semua perjanjian dijelaskan dalam kitab suci. Misalnya, perjanjian yang dibuat dengan Nuh, Abraham, Daud, dan perjanjian baru. Adalah hasil dari perjanjian perbuatan atau perjanjian anugerah. Mari kita mulai memeriksa berbagai perjanjian yang dirinci dalam teologi perjanjian. Dimulai dengan perjanjian penebusan yang secara logis mendahului 2 perjanjian lain. Menurut Covenant teologi, CR adalah perjanjian dibuat di antara 3 pribadi Tritunggal untuk memilih, menebus, dan menyelamatkan sekelompok individu terpilih untuk keselamatan dan kehidupan kekal, seperti yang dikatakan oleh seorang pendeta teologi populer. Dalam perjanjian penebusan, Bapa memilih mempelai bagi putranya, meskipun CR tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kitab suci. Kitab suci secara eksplisit menyatakan sifat kekal dari rencana keselamatan. Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Efesus 3 ayat 11,
2 Tesalonika 2 ayat 13, 2 Timotius 1 ayat 9, Yakobus 2 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 2. Selain itu, Yesus sering menyebut tugas-tugasnya sebagai melaksanakan kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 3, ayat 43, Yohanes 6 ayat 38 sampai ayat 40, Yohanes 17 ayat 4 sampai 12. Bahwa keselamatan umat pilihan adalah maksud Allah sejak awal penciptaan, tidak dapat diragukan. CR hanya meresmikan rencana kekal ini dalam bahasa perjanjian. Beberapa sarjana melihat dalam perjanjian karya suatu bentuk dari apa yang disebut perjanjian suzerain fasal. Ini suzerain masal, ini tuan dan pengikut. Ini suzerain fasal ini terjemahan dari bahasa Perancis. Tuan pengikut. Dalam jenis perjanjian ini, tuan tanah yaitu raja atau penguasa akan menawarkan syarat-syarat perjanjian kepada pengikut, yaitu subjek. Tuan raja akan memberikan berkah dan perlindungan sebagai imbalan atas UPT pengikut. Dalam hal perjanjian perbuatan, Allah suzerain menjanjikan kehidupan kekal dan berkat bagi umat manusia pengikut yang diwakili oleh Adam sebagai kepala umat manusia. Sebagai imbalan atas ketaatan manusia pada ketentuan perjanjian, yaitu jangan makan dari pohonnya. Kita melihat struktur serupa dalam pemberian perjanjian lama melalui Musa kepada Israel. Israel membuat perjanjian dengan Tuhan di Sinai. Tuhan akan memberikan tanah perjanjian Eden yang telah dibentuk kembali, tanah yang mengalir dengan susu dan madu, dan berkat serta perlindungannya terhadap semua musuh sebagai imbalan atas ketaatan Israel pada ketentuan perjanjian. Hukuman atas pelanggaran perjanjian adalah mengusir dari tanah itu. Yang terjadi pada penaklukan kerajaan utara pada 722 sebelum Masehi dan kerajaan selatan pada 586 sebelum Masehi. Ketika Adam gagal dalam menaati perjanjian perbuatan, Allah mengadakan perjanjian ketiga yang disebut dengan perjanjian kasih karunia. Dalam TG atau disebut dengan Covenant of Grace, Tuhan dengan bebas menawarkan kepada orang berdosa, mereka yang gagal hidup dengan Covenant of War, perjanjian perbuatan, kehidupan kekal dan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita melihat ketentuan untuk CG tepat setelah kejatuhan, ketika Tuhan membuatkan keturunan perempuan dalam Kejadian 3 ayat 15. Sementara perjanjian perbuatan bersyarat dan menjanjikan berkat bagi ketaatan dan kutuk bagi ketidaktaatan. Perjanjian kasih karunia tidak bersyarat dan diberikan secara cuma-cuma atas dasar kasih karunia Allah. CG berbentuk perjanjian hibah tanah kuno, di mana
seorang raja akan memberikan tanah kepada penerima sebagai hadiah tanpa pamrih. Seorang dapat berargumen bahwa iman adalah syarat dari perjanjian anugerah. Ada banyak nasihat di dalam Alkitab bagi para penerima anugerah Tuhan yang tak bersyarat untuk tetap setia sampai akhir. Jadi dalam arti yang sangat nyata, menjaga iman adalah syarat dari CG. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa bahkan iman yang menyelamatkan pun merupakan pemberian yang murah hati dari Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Kita melihat perjanjian kasih karunia dimanifestasikan dalam berbagai perjanjian tanpa syarat yang Allah buat dengan individu-individu di dalam Alkitab. Perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham untuk menjadi Tuhannya dan untuk Abraham dan keturunannya menjadi umatnya adalah perjanjian dari CG. Perjanjian Daud bahwa seorang keturunan Daud akan selalu memerintah sebagai raja juga merupakan perpanjangan dari CG. Perjanjian baru adalah ekspresi terakhir dari CG saat Tuhan menuliskan hukumnya di hati kita dan sepenuhnya mengampuni dosa-dosa kita. Satu hal yang harus jelas ketika kita melihat berbagai perjanjian PL ini adalah bahwa mereka semua menemukan pemenuhannya di dalam Yesus Kristus. Janji kepada Abraham untuk memberkati semua bangsa digenapi di dalam Kristus. Raja keturunan Daud yang akan selamanya memerintah umat Allah juga digenapi di dalam Kristus. Dan perjanjian baru jelas digenapi di dalam Kristus. Bahkan dalam perjanjian lama ada petunjuk tentang CG karena semua pengorbanan dan ritual PL mengarah pada karya penyelamatan Kristus. Imam besar kita yang agung, Ibrani 8-10. Inilah mengapa Yesus dapat mengatakan dalam khotbah di bukit bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Adalah syarat dalam perjanjian anugerah. Ada banyak nasihat di dalam Alkitab bagi para penerima anugerah Tuhan yang tak bersyarat untuk tetap setia sampai akhir. Jadi dalam arti yang sangat nyata, menjaga iman adalah syarat dari CG atau Covenant of Grace. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa bahkan iman yang menyelamat pun merupakan pemberian yang murah hati dari Allah atau anugerah dari Allah. Efesus 2 ayat 8-9.